Darto dengan rasa kagetnya melihat tumpukan uang yang begitu banyak sekali. Darto berjalan sambil memegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman semuanya. Di kesempatan malam ini saya akan berbagi cara untuk memanggil Dewi Lanjar, khususnya buat para penghobi kekayaan atau yang mudah dibilang yang hobi pesugihan. Di sini ada salah satu narasumber yang telah membongkar rahasia untuk bertemu dengan Dewi Lanjar. Ternyata harus ada sesaji tertentu yang harus kita wujudkan sebelum untuk melakukan ritual tersebut. Dan perlu diingat buat para teman-teman, ini mengandung resiko yang sangat fatal karena ini berkaitan dengan gaib, ya. Jadi buat para teman-teman, sebelum teman-teman untuk melakukan pesugihan, sebaiknya teman-teman ingat-ingat dulu ya resikonya bagaimana, begitu ya. Dan nanti saya akan mengasih tahu resikonya, dan saya nanti akan membahas juga dari sang narasumber, ceritanya itu, kisahnya itu bagaimana saja. Nah, ini saya tidak perlu panjang lebar, saya akan mengasih tahu untuk sesaji bertemu dengan Dewi Lanjar itu apa saja. Nah, di sini saya sudah mencatat dari beberapa sesaji yang sudah saya catat itu dari sang narasumber yang telah melakukan pesugihan Dewi Lanjar. Nah, cara pertama teman-teman, satu, ada jajan pasar seperti apem, kue lapis, ketan hitam, dan yang lainnya yang sering dimakan seperti ya makanan-makanan ringan seperti yang kita makan. Itu yang harus kita persiapkan. Nah, itu simbolnya untuk kerukunan ya, atau untuk persembahan ke Nyai Dewi Lanjar. Dan untuk nomor keduanya yaitu ada buah-buahan, tapi yang paling utama yaitu buah pisang raja. Itu sebagai simbol harapan, karena kita menginginkan harapan ingin kaya, yaitu salah satunya kita harus mempersiapkan pisang raja. Itu betul-betul harus kita adakan. Dan di nomor ketiganya ada kembang setaman ya, kembang setaman yang berbagai jenis bunga yang harum. Itu seperti kayak kembang 7 rupa yang harus kita lakukan, dan itu betul-betul harus kembang yang harum, harus dipersiapkan. Dan untuk ke nomor 4-nya ada kopi dan teh. Kopinya kopi hitam, tehnya juga teh pahit untuk ritual ya, untuk ritual. Di nomor kelimanya ada ketupat dan lepet yang terbuat dari beras dan janur. Itu sebagai simbol untuk permintaan maaf jika ada kekurangan dari sesaji tersebut, begitu. Dan di situ ditaruh di penampan, menurut narasumber ditaruh di penampan. Itu harus betul-betul lengkap ya teman-teman ya. Makanya nanti saya akan ceritakan kisah yang telah dialami oleh sang narasumber. Dan di nomor terakhir itu ada cara rahasia. Inilah salah satunya, betul-betul rahasia karena ini memang dirahasiakan
yaitu doa yang harus kita hafal. Doa itu hanya yang tahu sang juru kunci, karena sang narasumber itu tidak memberitahukan doanya seperti apa, karena waktu itu sang narasumber itu memang melakukannya itu sudah lama, jadi doanya itu sudah lupa, karena pada waktu itu hanya menghafal semalam, jadi belum sempat akal, karena dulu waktu itu juga sang narasumber membaca caranya itu begitu. Nah, oke. Kita tidak usah berpanjang lebar, kita masuk saja ke kisah pengalamannya. Kita sebut saja narasumber tersebut adalah Pak Darto. Oke. Nah, kejadian ini teman-teman itu terjadi pada tahun 2013 yang lalu. Jadi Kang Darto ini memiliki hutang yang sangat fantastik, banyak sekali. Bahkan bisa dikatakan Pak Darto ini memang orangnya itu mudah sekali untuk melakukan hutang-hutang dan hutang. Akhirnya semakin lama hutang pun menumpuk. Akhirnya bagaimana caranya? Salah satunya melakukan ritual pesugihan yang berada di kota Pekalongan. Dan kita tidak usah bertele-tele, tidak usah berpanjang-panjang kata-kata. Narasumber tersebut yang bernama Pak Darto ini langsung menuju ke sang juru kunci, ya khususnya yang berada di area kota Pekalongan ya, yang berada di kota Pekalongan. Setelah menjumpai salah satu sang juru kunci tersebut, kemudian mempersiapkan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Dan kemudian sang narasumber ini pun telah duduk di pinggir laut, yaitu Laut Utara. Nah, dari situ sang juru kunci pun mengasih salah satu doa yang tadi dirahasiakan, itu harus dibaca sebelum ritual dimulai. Dan yang dilakukan oleh Pak Darto ini yaitu menghafal doa tersebut di waktu sedang ritual, karena pada waktu itu Kang Darto ini tidak mempunyai waktu panjang, harus betul-betul untuk malam ini saya harus bisa bertemu. Nah, ini caranya bagaimana teman-teman? Oke, kita harus dengarkan ini baik-baik, simak terus, jangan sampai di skip-skip. Setelah sang narasumber ini duduk selama 1 hari 1 malam, sang juru kunci sebelumnya itu mengasih tahu, Darto, ingat, jika nanti kamu ada manusia yang datang ke sini, itu dari manapun mereka berada, jika tidak tahu nama kamu, jika tidak tahu orang tua kamu, jika tidak tahu niat kamu, maka kamu jangan sampai kebangun. Tutuplah matamu dengan erat. Jangan dengarkan orang yang memanggil kalau bukan tahu namamu, kalau bukan tahu orang tuamu. Itu kamu ingat-ingat selama kamu belum bertemu dengan apa yang sedang kamu tuju. Tidak lama kemudian Darto pun, iya mbah, saya akan mempersiapkan dengan cara saya agar saya bisa bertemu dengan Dewi Lanjar. Selama perjalanan ritual semalaman, mulai malam Jumat Kliwon, ketemu sampai hari Jumat Kliwon, Kang Darto ini sama sekali belum bertemu dengan Dewi Lanjar. Rasa lapar, rasa pengen minum, rasa yang ingat-ingat makanan itu terus-terusan berada di pikirannya Darto. Tapi Darto tidak memperdulikan apa yang sedang ada dirasakan oleh Darto. Dan tiba-tiba betul apa yang dikatakan oleh sang juru kunci. Memang
Ini di luar nalar dari Darto ini, karena sebelumnya sang juru kunci itu tidak mengasih tahu yang ini, seorang perempuan ini. Ada suara seorang perempuan itu memanggil namanya Darto. Darto, bangunlah. Darto, bangunlah. Tapi Darto ini tidak membuka matanya. Tiba-tiba di malam Sabtu manisnya ini, malam Sabtu manisnya itu diangkat, ada dua wanita, maksudnya itu diangkat kayak gini ya, maksudnya kayak gini ya, diangkat kanan kiri, diangkat, yang satu kanan yang satu kiri itu perempuan semua. Setelah diangkat, Darto pun sudah berdiri. Aku tahu nama kamu Darto, bapak kamu ini, ibu kamu ini. Ayo kamu sekarang ikut aku. Ketika Darto itu membuka mata, tadi Darto itu sedang bersemedi atau ritual berada di pinggir laut dari kemarin. Tapi entah kenapa ketika Darto itu membuka mata, tiba-tiba dia itu ada di hutan belantara. Tidak ada namanya laut, tidak ada namanya pasir, tidak ada namanya air. Yang jelas hutan belantara, tidak ada yang namanya pasir, namanya laut itu nggak ada. Dan tiba-tiba wanita tersebut pun mengajak Darto untuk berjalan. Tok, kamu sekarang ikut aku. Jika kamu memang memiliki keinginan, ayo ikut aku. Nah, tiba-tiba perasaan Darto, siapa mereka, dari mana asalnya, kok tiba-tiba dia langsung menyuruh saya ikut. Tapi tidak apa-apa. Tidak perlu saya mengikuti kata-kata dari dalam pikiran saya. Pokoknya dia ngomong harus ikut, baik saya ikutin. Tidak lama kemudian Darto pun mengikuti wanita tersebut. Setelah mengikuti wanita itu, ternyata wanita itu adalah salah satu dayang-dayangnya Dewi Lanjar. Nah, ini teman-teman harus dengarkan baik-baik. Dan tidak lama kemudian Darto pun sampai di lokasi yang dibawa oleh wanita tersebut. Ternyata wanita tersebut itu membawa Darto ke tempat yang sangat istimewa. Ada di hutan belantara, tapi ada rumah yang betul-betul sangat megah. Menurut Darto itu, bilangnya itu seperti ini. Saya itu juga nggak ngerasa kayak nyata, kayak enggak nyata. Saya itu nggak ngerasa, padahal itu betul-betul nyata. Saya itu betul-betul mengalaminya. Tapi memang betul-betul aneh, Kang. Itu berbicara dengan saya itu seperti itu. Masa saya itu kayak mikir di luar nalar loh. Di hutan belantara itu ada salah satu rumah yang modelnya itu sangat istimewa. Jadi itu bentuknya itu kayak masjid, Mas. Atasnya itu bulat-bulat seperti kayak apa ya, pokoknya bentuknya itu sangat bagus. Atasnya itu bulat-bulat kayak kubah gitu loh, Mas, kayak kubah masjid, tapi itu dari emas. Bentuknya itu dari emas. Nggak tahu itu dari cat, nggak tahu dari apa, yang jelas itu warnanya warna emas. Jadi saya hitung itu ada 7 kubah yang berwujud emas, wujudnya rupanya emas. Dari situ saya berpikir, ini masjid apa ini rumah? Nah, dari situ saya itu memang mikirnya itu waktu itu sampai melongo. Nah, kemudian kata si Dayang 2 ini begitu, Mas, kamu jangan bengong, ayo ikut aku. Kata yang berada di tangan kanan, yang berada di depan maksudnya. Ya sudah, saya ikutin, kata Kang Darto. Ketika sampai ke gerbang, Kang Darto ini kaget melihat gerbangnya juga. Gerbangnya bentuknya emas juga. Kang Darto sampai memegang. Masya Allah, ini semua kok bentuknya dari warna-warni yang sangat
unik, yang sangat bagus. Wah, ini mah bagus banget tempat yang seperti ini. Ini kira-kira rumahnya siapa? Kok lahannya lebar, lokasinya sangat bagus, dan bahkan lokasinya itu kayak serba kemasan. Dan tibalah di depan pintu yang utama. Ketika sampai di depan pintu utama, itu sudah sudah disambut oleh para dayang-dayang yang lainnya. Jadi menurut Darto, di dalam rumah tersebut isinya itu hanya ada perempuan, tidak ada namanya laki-laki. Semua di situ adanya itu perempuan. Ketika Darto itu duduk, mungkin kalau di rumah orang biasa itu mungkin di ruang tamu gitu ya maksudnya. Setelah duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian Darto pun dikasih tahu oleh dayang-dayang tersebut. Darto belum sama sekali bertemu dengan Ibu Dewi Lanjar, belum sama sekali. Dan tidak lama kemudian Darto dibawa ke suatu tempat, yaitu berjalan di pinggir rumah tersebut yang berada di lorongan utama. Darto dengan rasa kagetnya melihat tumpukan uang yang begitu banyak sekali. Darto berjalan sambil memegang uang sepanjang Darto jalan, kurang lebih tingginya itu segininya Darto, dari lantai segininya Darto. Darto itu berjalan sambil memegang uang. Begini, itu lorongan utama. Mas, kamu kan menginginkan benda-benda begini kan, Mas? Ya, betul. Ya, saya menginginkan sekali benda yang seperti ini. Kalau Mas menginginkan benda seperti ini, asal Mas tahu, di sini benda-benda seperti ini itu nggak ada gunanya, Mas. Yang dibutuhkan di sini yaitu manusia. Tiba-tiba Darto langsung dek pikirannya. Darto mau nanya sama wanita tersebut, dayang-dayang yang sudah mengantar Darto ke tempat ruang uang tersebut. Tapi Darto itu seakan-akan itu kayak mau nanya tapi malu. Tiba-tiba itu tidak bertanya. Dan kemudian, ayo kamu sudah waktunya pulang. Yang penting kamu sudah lihat tempatnya. Sudah. Ketika sampai di ruang tamu yang pertama kali Darto duduk di situ, tiba-tiba Darto duduk lagi di tempat ruangan yang tadi, ruangan yang sama. Dan tiba-tiba ada seorang wanita dari dalam keluar membawa gogok. Yaitu gogok itu seperti kendi yang terbuat dari tanah. Dan di situ berisi air dengan kembang. Dan gayungnya itu terbuat seperti dari batok itu menurut Darto. Dan tiba-tiba bertanya sama Darto, mohon maaf Mas, ini waktunya kamu mandi. Kamu harus ikut dengan saya, kamu akan saya mandikan. Nah, di situ Darto itu mengikuti aja apa kata-kata mereka itu, udah ikutin. Darto mengikuti, ternyata betul. Darto di situ disuruh mandi, yaitu ada sumur yang menurut Darto itu sangat bagus sumurnya. Darto sudah dimandikan oleh dayang-dayang dua itu, dan setelah Darto dimandikan, Darto pun masuk ke kamar yang satunya lagi untuk berganti baju. Di situ Darto itu didandanin seperti layaknya seorang pengantin. Bayangkan itu. Di situ Darto itu dijunjung tinggi, jadi kayak dihargai banget di situ. Dipakein baju, dipakein celana, dipakein kayak barang-barang kemasan itu ke seluruh tubuh. Jadi persis kayak orang mau nikahan kayak gitu.
Setelah tidak lama kemudian, Darto pun duduk di situ lagi di tempat ruang tamu. Tiba-tiba ada seorang wanita yang sangat-sangat cantiknya luar biasa, tetapi pakaiannya itu biasa saja. Sebetulnya teman-teman, menurut sang narasumber, ini betul-betul nyata, betul-betul asli. Bukan hanya sebatas katanya. Ini memang betul-betul asli. Apa yang Darto lihat. Jadi wanita tersebut itu memang betul-betul cantik. Ketika wanita itu keluar dari berjalan dari ruangan tersebut, kemudian duduklah di depannya Darto. Assalamualaikum Kang Darto. Waalaikumsalam. Dia itu bingung waalaikumsalam karena dia nggak tahu namanya itu yang assalamualaikum itu siapa. Begitu. Dan wanita itu ngomong, apa tujuan kamu datang ke sini dan sebutkan apa yang sedang kamu inginkan. Tidak lama kemudian Darto ini menjawab, mohon maaf, kedatangan saya ke sini, saya menginginkan kekayaan, saya menginginkan pesugihan, agar saya bisa melunasi semua hutang-hutang yang saya punya. Karena saya itu memang banyak sekali, Bu. Hutang saya itu dari sana kemari itu dari bank, dari orang-orang terdekat. Saya utangnya itu betul-betul ratusan juta. Saya pengen banget kalau misalkan hutang saya itu lunas, syukur-syukur bisa lebih. Jika kamu memang betul-betul menginginkan kekayaan, tetapi ada perjanjian, apakah kamu sanggup? Jawaban Darto, apapun yang ibu inginkan akan saya lakukan. Dan di situ Darto ini dengan kagetnya, para dayang-dayang tersebut itu memanggilnya itu Bu Kaji. Kok di alam gaib kok ada kaji gitu loh. Bayangin aja deh, bayangin. Dayang-dayang tersebut betul-betul benar itu memanggil wanita tersebut itu Bu Kaji Dewi Lanjar gitu loh. Kayak nyata banget, kayak di alam manusia menurut Kang Darto itu kayak gitu. Jadi Kang Darto yang dari tadi berbicara karena nggak tahu namanya, tiba-tiba karena si dayang ini memanggil Bu Haji, akhirnya Darto ini merunduk, mohon maaf Bu, saya tidak tahu namanya. Memang saya sekarang yang berada di depan saya ini, saya berbicara dengan siapa? Saya Dewi Lanjar. Saya orang yang kamu cari dari kemarin. Dan kemudian rasa yang ada dalam pikirannya Darto itu terungkap semua. Dari Darto itu menginginkan kekayaan, dari Darto sudah dicaci maki, dari Darto sudah disakiti oleh para teman-temannya, dari Darto ditinggalkan orang-orang yang terdekat. Darto itu mencurahkan semuanya ke Bu Haji gitu. Jadi Darto ini sama mengikuti panggilannya itu Bu Haji Dewi. Nah, pada waktu itu Bu Haji ini akhirnya mengasih syarat atau saran. Jika kamu memang betul-betul menginginkan kekayaan, itu tidaklah mudah, Mas. Kita harus ada perjanjian, banyak perjanjian yang harus kita lakukan.
banyak cara yang harus kita pahami. Asal Mas tahu, di sini yang namanya uang yang berada di lorong sana yang sampean tadi lihat, terus terang di sini itu ia tidak berguna sama sekali. Yang saya harapkan adalah seorang manusia, yaitu salah satunya tumbal, untuk menambah kewibawaan saya dan untuk menambah umur saya. Pada waktu itu Darto mendengar kata-kata harus ada tumbal. Darto tiba-tiba terdiam dengan dadakan. Tidak lama kemudian wanita yang di depan Darto ini bertanya kembali, "Kenapa Mas, ketika saya mengatakan tumbal kok tiba-tiba diam, tiba-tiba tidak semangat? Apakah Mas tidak yakin datang ke sini? Kalau tidak yakin, sampean pulang aja." "Tidak, saya tidak akan pulang. Karena memang betul-betul saya menginginkan, kekayaan. Apa yang saya inginkan itu harus betul-betul terwujud. Jika sampean itu betul-betul menginginkan apa yang sudah sampean lihat tadi, apakah sampean berniat untuk menukarnya?" Tukaran itu menukar apa ya? Kalau saya pengen tahu itu kira-kira menukar apa kira-kira? Di situ ada ayam yang hitam. Ayam itu adalah ayam perempuan. Itu ada 3 ayam. Satu ayam darah atau ayam cewek, ya. Yang keduanya itu ayam ibu-ibu atau ayam winih. Dan yang di nomor terakhir ada ayam jago, tapi masih jengger. Darto teringat, iya ya, saya punya anak Fajar, itu masih tanggung, cowok. Dan saya mempunyai seorang anak satu lagi, Fitri, itu cewek, itu sama juga perawan. Dan kalau yang mungkin disebut ibu-ibu itu tadi, ayam itu winih, yaitu ibunya. Apakah itu kira-kira apa bukan? Darto itu dalam hati itu mengatakan itu. Tapi tiba-tiba Ibu Haji ini mendengarnya kata yang ada di dalam hatinya si Darto ini. "Betul, apa yang kamu rasa itu memang nyata. Yang jengger tersebut adalah anak kamu yang cowok, dan yang perempuan tersebut adalah anak perempuan kamu, dan yang saya sebutkan winih adalah istri kamu sendiri. Jika kamu menginginkan yang kamu lihat tadi, tiga-tiganya saya minta untuk malam ini, lalu kamu bawa uang sekuatnya. Kalau kamu memang betul-betul menginginkannya." Darto terdiam lagi. Kalau saya bisa melunasi hutang tersebut, tapi kehilangan anak 2, istri 1. Tapi hutang saya lunas. Tapi sebaliknya, kalau saya hutangnya nggak lunas, maka istri saya, anak saya masih utuh. Ini bagaimana? Saya mau terima tawaran atau enggak? Tapi saya teringat,
apapun yang saya lakukan itu kan untuk keluarga. Masa iya? Waduh, ini nggak mungkin saya lakukan. Pada waktu itu Darto berkata dalam hati kayak gitu pun sebetulnya Ibu Dewi itu sudah paham. Dan tiba-tiba Ibu Dewi pun mengasih tahu, baiklah, kamu saya sudah mengetahui apa yang sudah ada dalam feeling kamu. Kamu itu sudah betul-betul yakin pada waktu sebelumnya, tapi setelah sampai di sini berbicara dengan saya, memang kamu tidak yakin. Sebaiknya kamu jangan melakukan hal yang seperti ini lagi. Karena saya mau mengingatkan ke kamu, hanya orang-orang yang bodohlah yang mau menemui saya untuk meminta pesugihan, untuk meminta kekayaan. Kamu orang yang berhati tulus, mencintai istrinya, menafkahi anak-anaknya, tapi dengan cara yang baik, itu saya sangat setuju. Kamu memang watak yang sangat baik. Jadi kamu pulanglah, temui anak-anakmu, temui istrimu. Kamu saya ingatkan, jangan pernah melakukan pesugihan. Dan tidak lama kemudian Darto pun menyembah sujud kepada Bu Haji tersebut. Terima kasih Bu Haji, saya sudah diingatkan untuk melakukan ritual pesugihan. Sebetulnya saya dari awal itu memang sangat menginginkan bertemu dengan Bu Dewi, dan saya menginginkan kekayaan. Tapi saya setelah diingatkan oleh Bu Dewi sendiri, saya terus terang tobat. Bu Dewi, tolong antarkan saya pulang Bu Dewi. Saya tidak mau untuk melakukannya, untuk melakukan pesugihan-pesugihan ini. Dan tidak lama kemudian dayang-dayang tersebut mengantarkan Darto kepada tempatnya yang dulu bersemedi di pinggir laut tersebut. Dan ternyata betul, pada waktu itu Darto itu membuka mata sudah berada di pinggir laut. Darto teringat pada waktu itu memegang jam tangan, itu tepatnya berada di jam 3:30 waktu pagi. Pada waktu itu Darto pun tidak lama kemudian langsung berdiri dengan hawa yang sangat lapar, dengan tubuh sangat haus, berjalanlah. Dan singkat cerita, Darto pun pulang. Resikonya apabila kita menginginkan uang, yaitu kita harus menukar nyawa. Orang tersebut adalah orang yang sangat kita cintai, yaitu anak dan istri, ataupun orang tua, atau diri kita sendiri. Ingat, resikonya tidak mudah. Buat para teman-teman, saya ingatkan, jangan sampai melakukan pesugihan dimanapun tempatnya, apapun itu bentuknya. Pesugihan kaitan dengan gaib, yaitu adalah cara yang salah. Saya ingatkan sekali lagi, semoga teman-teman sukses bisa melunasi hutang-hutang yang sampai sedang alami. Dari sampean yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dari sampean yang sedang kesusahan, mudah-mudahan menjadi kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Saya pamit undur diri. Apabila saya ada salah kata atau saya cara ngomongnya kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.